Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, terutama bagi saudara berdua, Randy Sitanggang dan Grace Bornenggolan. Hari ini saudara sudah sedang hadir duduk di bait Allah ini dan menantikan berkat-Nya yang akan mempersatukan saudara berdua menjadi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka mulai hari ini saudara akan menjalani babak baru dalam kehidupanmu. Selama ini Randy masih tinggal di rumah orang tuanya, di rumah Mang Sitanggang dan Mama, dan Grace juga selama ini masih tinggal bersama dengan kedua orang tua. Tapi mulai hari ini saudara akan tinggal bersama berdua dalam kehidupanmu sebagai pasangan suami istri. Sebelum saudara menerima berkat Tuhan itu, maka Tuhan terlebih dahulu berbicara kepada saudara berdua melalui firman-Nya yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Dan ini menjadi dasar yang boleh saudara berdua lakukan dalam kehidupan rumah tanggamu. Firman itu berkata demikian: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih haehean di bagasan roha naholong. Demikian firman Tuhan. Di mana tadi tertulis? Efesus 4 ayat 2. Itu harus berbarengan saudara berdua ingat dengan tanggal pernikahan hari ini. Kalau tanggal pernikahan ini pasti akan ingat ya. Tanggal 2 November 2024. Randy dan Grace dan kita semua yang hadir di sini, dari firman Tuhan ini Paulus termotivasi untuk mengingatkan orang percaya dalam hidup persekutuannya dengan sesama supaya selalu dalam kehidupan yang bersatu, jauh dari perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Ini menjadi penekanan Rasul Paulus dalam kehidupan orang Kristen, supaya hidupnya selalu dalam kesatuan dan saling mengasihi. Hidup orang Kristen harus hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Ini menjadi sasaran yang harus dicapai. Salah satu buah kekristenan, salah satu buah kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya bersatu dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang jauh dari pertikaian, jauh dari perselisihan, apalagi dari perpecahan dan perceraian. Jadi kesatuan, kerukunan itu menjadi pokok yang sangat penting, harus terlihat dari kehidupan orang Kristen. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini sangat penting kita perhatikan dan kita hidupi, terutama zaman ini semakin berjalan. Zaman ini kita sering mendengar menjadi zaman yang semakin kompleks. Dalam sisi pencapaian, zaman ini semakin mendekati kepada kesempurnaan. Yang menurut teknologi, ilmu, dan pengetahuan, maka semua hal dalam kehidupan kita ini semakin menuju ke arah yang lebih baik.
Tentu kalau kita melihat itu, fakta itu, kita semua akan mengaminkannya. Semua sekarang sudah semakin lebih baik. Semua sekarang sudah semakin luar biasa. Dan semua sendi kehidupan kita merasakan itu. Kalau dalam ibadah pemberkatan pernikahan seperti ini, maka saya ingat salah satu hal. Gak tahu Mang Sitanggang waktu pemberkatan dulu punya jas baru gak Mang? Mami jam do, beriman. Amang Nenggolan ngamar jasnya baru tiki manguli, wah lebih maju satu langkah Amang Nenggolan kan. Tapi 20-30 tahun yang lalu banyak orang menikah itu, ya yang dipakainya dalam pernikahan itu pun dipinjam. Kebetulan imana mat donganna baru manguli 2 bulan nasalpu atar sarupa pada gingonna manguli mamusemana neng manguli obahu pinjam maju jasminin. Randy nggak tahu berapa jasnya disiapkan untuk pernikahan ini. Beda jasnya martupol, beda ya. Beda jasnya sekarang pemberkatan, jangan-jangan nanti beda juga pakaiannya waktu di adat. Grace juga begitu ya. Ya ini kalau kita mencoba cermati secara sederhana hal seperti itu aja, itu tentu sudah meyakinkan kita hidup kita memang semakin baik. Kita tidak bisa katakan hidup kita tidak baik sekarang, jauh lebih baik. Tetapi di kebaikan itu pun maka semakin kompleks juga keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan dan kemauan-kemauan. Sehingga itu juga bisa menjadi hal-hal yang ya merubah pola hidup, pola pikir dalam kehidupan kita. Hidup kita sekarang dalam kompleksitas itu juga sangat mempengaruhi mindset, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi gaya kehidupan kita, dan juga mempengaruhi karakter kita. Katanya di era sekarang ini, maka ada 3 hal yang sangat mempengaruhi kita. Era digital yang dikatakan sekarang ini. Pertama, kita sedang hidup di 2 dunia sekarang. Dunia fisik dan dunia maya. Saya lupa Randy dan Grace ini ketemunya by medsos atau ketemu langsung? Langsung ya. Tapi 9 dari 10 pernikahan di zaman now itu ketemunya lewat media sosial. Anggona jolo siat dongan ate diririt di patar dahon. Anggona naringa nanti saya ada partupolon juga jam 12 mereka ketemunya itu di media sosial. Minggu lalu saya pemberkatan ada dari Papua dan dari Medan ketemunya di media sosial. Lalu mereka kenal dan jadi. Dan sekarang orang lebih menikmati dunia maya daripada dunia nyata. Makanya di rumah nanti kalau Tuhan beri anak-anak kepadamu segera, mau 2 mau 3 Tuhan anugerahkan, nanti di zamanmu pun manggil anakmu nggak bisa lagi pakai suara, pakai handphone, pakai suara nggak akan didengar. Sedangkan saya sudah seperti itu, manggil anak saya itu, ini ngosong didangi tangihon, terni WA mak, tolong turun dari lantai 3 nih lantai jabuta, maka langsung dijawab itu. Kenapa? Ya dunianya sudah di gadget itu. Nah kita lebih menikmati dunia itu. Dan yang kedua sekarang lebih semakin transparan, semakin terbuka. Ya. Tidak ada lagi hal yang tidak diketahui. Semua hal mudah diketahui. Saya mau cari tahu Randy dan Grace saja bisa saya langsung searching saja, bisa saja muncul. Lalu yang ketiga, kita sering menghadapi kemajuan-kemajuan yang tidak terprediksi. Cepat sekali terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar itu sangat mempengaruhi kita sekarang. Lihat kecenderungan orang saat ini yang menginang, dan Randy dan Grace menghadapi itu. Orang sekarang makin susah untuk bertanya. Perlu bertanya sekarang. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu saya pendeta, kalau mau pertanyaan week pasti saya telepon Sintua. Atau hari siangnya saya harus jalan dulu ke arah di mana rumah jemaat itu pertanyaan. Sekarang saya nggak perlu bertanya. Lihat warta jemaat, lihat database, lalu saya cari di map sampai saya ke rumah itu. Apalagi saya di Cijantung ini sering saya sampai ke rumah jemaatnya saya belum saya kenal begitu ya. Karena masih baru ya. Tapi saya nggak perlu bertanya, saya bisa sampai ke sana
Karena memang sudah semakin disediakan. Sekarang manusia tidak suka lagi, tidak mau lagi bertanya, karena memang merasa semua dia bisa selesaikan sendiri. Baru yang kedua, juga semakin tidak suka untuk diingatkan, dikoreksi. Mudah-mudahan tadi yang mau datang ke acara pemberkatan ini dan ke pesta nanti di Geraha Dilima ya, tidak ada yang bertengkar hanya karena saling mengingatkan. Agak tima bejumi nama tai, soalnya sopas donararai, dah hudingi pakai nak. Itulah kalau nggak boleh ya pakai yang merah, kau sendirilah pergi ke pesta itu, nah kan? Nggak suka. Sekarang orang tidak suka dikoreksi. Baru ya terlatih untuk membenarkan diri sendiri. Me center, dirinya menjadi pusat, menjadi semakin kuat pada zaman ini. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita, dan itu juga akan menghinggapi kehidupan Randy dan Grace dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka saya bergumul dan memilih firman Tuhan hari ini kepada saudara berdua. Lalu Paulus mengatakan itu kepada saudara berdua hari ini. Hendaklah hidupmu dalam kehidupan rumah tanggamu, Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Pertama, membangun kebersamaan, membangun kesatuan. Sarana yang harus dibentuk adalah masing-masing saudara berdua harus memiliki karakter kerendahan hati. Apa itu? Menganggap diri kita lebih kecil daripada yang lain. Zaman ini sudah saya katakan tadi, orang semakin merasa dia lebih besar, lebih benar, lebih baik dari yang lain, dan dirinya menjadi pusat dari segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan Randy dan Grace, lawanlah itu, supaya saudara berdua dalam hidup rumah tanggamu selalu dalam kesatuan dan hidup murni dan kudus. Jadilah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati sederhananya, dia akan mampu selalu menganggap dirinya lebih kecil dari yang lain, bukan justru sebaliknya lebih besar dari yang lain. Bagaimana supaya dapat membangun kebersamaan, membangun kesatuan, membangun kedamaian dalam persekutuan kita, terutama dalam kehidupan rumah tangga? Harus mampu menganggap dirinya tidak lebih baik, tidak lebih besar, tidak lebih unggul dari pasangannya. Dunia sekarang sedang mengarahkan kita harus menjadi lebih baik, lebih besar, dan lebih unggul dari yang lain. Tapi sikap rendah hati kita harus menganggap diri kita selalu lebih kecil dari yang lain, sehingga kita mau mengalahkan diri kita. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan untuk Randy dan Grace, setelah engkau membangun karakter rendah hati, maka saudara harus memiliki kelemah lembutan. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut. Apa sederhananya lemah lembut ini? Saya sebenarnya mau panjang lebar khotbah hari ini, tapi ada 3 acara hari ini di gereja kita. Puji Tuhan, berarti anak-anak jemaat kita cepat-cepat dapat jodohnya, kan senang ya? Setelah ini nanti jam 10 ada lagi pemberkatan, jam 12 ada lagi partupolon. Ya saya bilang di kantor, kalau mau 6 1 hari terima saja, daripada nanti batal mereka pernikahannya hanya karena kita tidak bisa sediakan waktunya. Oleh karena itu yang kedua dikatakan lemah lembut. Apa ini lemah lembut? Sederhananya karakter lemah lembut adalah menjadi pribadi yang tidak terlalu mudah diprovokasi, dipanas-panasi, dikompor-kompori. Sekarang kan makin mudah orang terpecah hanya karena itu. Mudah sekali orang menjadi panas, mudah sekali sekarang orang menjadi marah. Kepada mereka berdua saya ingatkan, Amang Sitanggang dan Amang Nenggolan dan Inang, kalau apa terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, jangan cepat-cepat ngadu ke mama ya. Jangan cepat-cepat ngadu ke papa. Kalau mereka juga masih kurang memiliki kelemah lembutan, olah di pabuhan don, jo marga ninggulan, kalau namang ninggulan kan, songon naso tarpak kedo helaon ini musema songon ikan. Orang yang memiliki kelemah lembutan, dia tidak mudah terprovokasi seperti itu. Dia tidak mudah dipanas-panasi. Dia akan dapat menghadapi semua itu dengan lebih tenang. Zaman sekarang ini terlalu mudah. Kelihatannya semua sekarang tenang-tenang, tetapi sekali apa yang ada pada dirinya terganggu, lihat. Dia di lampu merah itu, sepertinya aman saja di situ, tidak ada klakson-klaksonan seperti di Medan ya. Kalau di Jakarta ini mau lampu merah, stop, di lampu hijau jalan. Tapi coba senggol satu orang di lampu merah itu, kalau enggak langsung beringas itu. Selama dia tidak terganggu, dia akan aman-aman saja, tidak akan peduli dengan orang lain. Tapi sekali dia terganggu,
maka dia akan menunjukkan sifat keasliannya. Orang Kristen, kata Paulus, harus melawan itu dengan sikap lemah lembut. Randy dan Grace juga harus memiliki karakter itu. Jangan terlalu mudah panas, terprovokasi ketika ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak sesuai dengan harapanmu, pikiranmu, dan keinginanmu dalam kehidupan rumah tanggamu. Baru yang ketiga dikatakan harus memiliki karakter sabar. Sabar ini sederhananya tabah menghadapi hal-hal kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kebersamaan dan persekutuan. Sabar itu tabah, tidak mudah habis kesabarannya, tidak mudah langsung menjadi marah dalam kehidupannya, tapi dia dengan tabah menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya, terutama menghadapi berbagai kekurangan-kekurangan. Randy dan Grace ini manusia, punya banyak kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan-kekurangan sebagai manusia. Saudara berdua harus memiliki kesabaran menghadapi itu. Mudah-mudahan Randy ini tidak ngorok ya. Grace belum tahu kan? Mulai nanti malam mungkin kau tahu. Kalau kau supaya cepat tahu, biarkan dia duluan tidur nanti malam. Kalau kau duluan tidur nggak akan tahu kalau dia ngorok. Tapi kalaupun misalnya itu contoh sederhana, ternyata itu kau dapatkan, kau sebagai orang yang memiliki kesabaran, kau akan tabah menghadapi itu. Suatu waktu dia harus kerja keluar kota, kau juga akan rindu dengan orokannya, kan gitu kan. Banyak orang ketika bersama-sama yang dianggapnya kekurangan itu dia sangat membencinya. Tapi ketika dia tidak bersama-sama, lalu dia kecarian dengan hal-hal yang selama ini dia sesungguhnya tidak sukai. Ternyata itu sudah menjadi sesuatu yang dia nikmati dalam kehidupannya. Lalu yang keempat, Rasul Paulus mengatakan, supaya hidupmu selalu dalam kesatuan, maka tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih dalam hal saling membantu ini adalah kemampuan menanggung kelemahan berdasarkan ajas kasih yang kita miliki, sehingga tidak akan pernah kasih kita berhenti untuk mengasihi walaupun yang kita kasih itu memiliki berbagai kelemahan-kelemahan. Dan mengasihi itu bukan kata-kata, tetapi mengasihi itulah perbuatan, sikap dan tingkah laku kita. Jadi kalau Randy dan Grace selalu mengatakan aku mengasihimu, maka itu akan terlihat dalam perilaku, perbuatan, yaitu kemampuan menanggung berbagai kelemahan-kelemahan. Banyak orang mengatakan mengasihi, tetapi dia sendiri yang mengumbar kelemahan yang dia katakan dia kasihi. Makanya dikatakan Rasul Paulus, katakan firman Tuhan, orang yang mengasihi akan menutupi banyak sekali kekurangan, akan menutupi banyak sekali kelemahan, akan menutupi banyak sekali dosa. Karena dia mengasihinya, dia memahami kelemahannya, dan dia mau menanggung kelemahan-kelemahan itu sebagai orang yang memang mengasihinya, mencintainya dalam kehidupannya. Oleh karena itu ada 3 hal terakhir yang bisa mungkin saudara berdua ingat. Nanti kalau lupa bisa WA Amang ya. Jangan sebelum pernikahan ini mau WA, sesudah pernikahan tidak mau WA lagi ya. Amang pendeta kemarin ada 3 hal, coba WA juga ya. Sambil kalau penting dikatakan sambil ngopi kita Amangnya jelaskan lagi khotbahnya bisa. Saya akan dengan senang hati menerimanya ya. Tapi ini jarang dilakukan banyak pernikahan. Setelah dia menikah dia tidak mau berkomunikasi lagi dan membangun komunikasi dengan pendetanya. Padahal sering sekali dia menghadapi berbagai persoalan. Maka yang pertama harus menjadi pribadi yang dapat saling menerima. Randy bilang sama Grace, aku mencintaimu selama ini. Grace juga mengatakan itu, aku juga mencintaimu dari segenap hatiku. Maka jika itu saudara berdua katakan, maka hari ini diingatkan harus mampu saling menerima. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 15 ayat 7 tentang hal itu. Harus mampu saling menerima. Baru yang kedua harus mampu saling mendahului untuk melakukan yang baik. Masih julu-juluan mahamu patu pahon naninggan. Jangan tunggu orang lain melakukan yang baik itu, mulai dari kita melakukannya. Lalu yang ketiga, sama seperti firman Tuhan tadi, milikilah kerendahan di hati. Kita harus membangun itu. Kita harus lawan roh individualis egois pada zaman ini dengan
kerendahan hati. Tapi saya lihat karakter itu ada di wajah Randy dan Grace. Mudah-mudahan ke depan saya akan dengar dari Amang Sitanggang, dari Amang Nenggolan, dari Sintuawik. Memang seperti yang Amang lihat waktu pemberkatan pernikahan di wajah Randy dan Grace, itu mereka hidupi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Amin. Lakukan itu, maka hidup rumah tanggamu akan berbahagia, hidup rumah tanggamu akan bersuka cita, karena saudara berdua hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, dan saling mengasihi di dalam saling membantu. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga saudara mulai hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, terutama buat anak-anak-Mu ini, Randy Sitanggang dan Grace Boru Nenggolan, yang hari ini mereka akan menerima berkat dari Tuhan yang akan mempersatukan mereka menjadi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan sungguh merindukan hidup rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bersatu, rumah tangga yang hidup dalam kasih, rumah tangga yang hidup dalam kekudusan, dan rumah tangga yang hidup dalam kemurnian. Maka biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini boleh terpatri dalam hati mereka, dan itu akan menuntun mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka boleh menjadi keluarga yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, dan saling mengasihi dalam hal saling membantu. Jika itu menguasai hati, pikiran, dan seluruh perbuatan mereka, maka hidup rumah tangga mereka akan bersatu sampai kematian yang akan menceraikan mereka kelak. Kami sungguh percaya ya Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau akan terus menuntun kehidupan mereka hari ini, esok, sampai pada akhirnya. Maka anugerahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka berbagai-bagai berkat-berkat yang akan semakin meneguhkan hidup rumah tangga mereka. Cukupkan hal-hal yang mereka butuhkan, dan izinkan mereka akan beroleh anak-anak sebagai buah cinta kasih dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga dengan itu akan semakin mengikat hidup rumah tangganya, dan mereka semakin merasakan begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan itu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya yang hari ini sungguh berbahagia menghantarkan anak-anaknya ini memasuki kehidupan rumah tangganya. Biarlah sukacita bahagia mereka hari ini menjadi sukacita dan bahagia yang abadi sampai pada akhirnya, karena mereka sungguh melihat hidup rumah tangga anak-anak mereka ini menjadi hidup rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini dalam sukacita mereka, setelah pemberkatan pernikahan ini juga akan melangsungkan rangkaian acara sebagai tanda syukur dan sukacita mereka. Biarlah semua acara itu dari awal sampai akhirnya dapat berjalan dengan baik, sehingga itu juga menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia dan yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Randi Paryogo Sitanggang. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Grace Vika Hana Borunenggolan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Grace Vika Hana Borunenggolan, yang telah dipilih saudara Randi Paryogo Sitanggang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Randi Paryogo Sitanggang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian yang menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Oleh karena itu sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Today
bersamamu, Yesus Tuhanku. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, acara pamasu-masuon pardonga saripeon ni yana kota Randy doho Parometa Grace nunga mardalan doho Denggan. Perjulu pinasahat mauliate di hamu amang Padita Abednego Sirahet songoninang parhalado ni Huriata HKBP Cijantung. Songonima nang dihamu permusik nami, musik tiup, song leader, dohot organis, na patupahon acaraon gabibui mardalan dohot Denggan. Marsangap ma tuhata di bagasan sedarion. Songonima nakin di acara di patupa keluarga besar Nenggolad do ede puji-pujian martinangi matutu tuhata disude pangiduata marhite edei manguduti ulaota di bagasan sadarion marhiteon pinasahap ma tuhita keluarga besar Sitanggang hita namordonga tubu
boru ibebere songoninang hula-hula nami, lumobi tahe dihamu, hula-hula nami keluarga besar Nainggolan, asa duksidung acara sian garejaon, rap udur mahita, tu gedung Graha Delima, laho mangan idahan dohot minum aek si tio-tio, laos diuduti aka ulaun adat nahobar tu si. Songoni manang tuhamu amang padita do parhaldo nami, tongdo pasahaton nami udangat tuhamu, asarap pita makalason udangan acara di bagasan sadarion. Alani horas mahita saluhutna mardalanan non siang garejaon sahat rodi gedung. Alaya dong tambahan informasi sian suhut taringot tu rombongan naborha anot tu Graha Delima parjolo don mobil 4-leader molo sasala mobil sian kepolisian naong di parade hasuhuton napaduahon di pudina non mobil ni pengantin ma, napatuluhon mobil keluarga nong di batupa tanda-tanda khusus, tanda VIP, baru be asa mobil rombongan umum mangihut siap pudi. Dungi adong panggiduan asa hatop boya caraon sahat ita di gedung nungamar si jalangan nakingan suhut keluarga dekat molo hita akasi solhot boy mata Papua sanod di gedung masih jalangan dohot marfoto ima nabuhi pasahat tami sian suhut paranak horas marhita saluhutna mauliate ma dituhatta mauliate nang dihita saluhutna nama dohoti pamasu-masua pardonga saripeon ni burunami dohot helanami apala ditikyon mauliate diamang pendeta na manguluhon acara pamasu-masuani mauliate di parmusik naksongoni na manguluhon lagu acaraon naksongoni dikor na pinatupani hula-hula nami dohot pariban nami anggiat makorhon hapor syauta labtugu tuadopan ni tuhatta duk sipul acara sian pamasu-masu sia gerejaon rap udur mahita dihita namar hamarangi peparan neputta tuga parhusip tarlumobi suhu bolo peparan neputta tuga panisir naksongoni dihamu hula-hula nami dohot tulang nami udur hita tualaman ni raja ni amang boru nami Graha Delima raja ni amang boru nami Raja Sitanggang naksongoni pangulani huria HKBP resort Sijatungon arop situturo hanami laho majalo dohot pasahaton adat naguk tuhatta ma nama masu-masu hita saluhutna mauliate ma dihita mauliate ma di keluarga ni amang Sitanggang dohot keluarga ni Raja Nainggolan keluarga ni Parburu selalu tauduti ma dina pasahaton ucapan selamat majalah pengantin dohot keluarga perjulu menon masuk kita sebulah siamun nami manang sebulah habirang lau masuk tu gereja kita binasa ma tu tim musik dohot